Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih tatap muka. Itu semua karena kasih Tuhan, penyertaan pelindungan Tuhan. Jadi kita harus mengucap syukur di mana Tuhan masih membanguni kita di pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami turunnya. Dan di pada pagi ini Engkau sudah bangun kami dan sehat walafiat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu. Terima kasih Bapa, betapa Engkau baiknya Tuhan, di mana Engkau telah menyertai, melindungi, dan membanguni kami di pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Bahkan pada pagi ini kami bisa membaca firman-Mu, Engkau tetap campur tangan-Ku berkarya, sehingga betul-betul Bapa kami mengerti apa rencana-Mu dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka, itu semua kita rasakan oleh tuntunan penyertaan perlindungan Tuhan. Bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dari itu Bapak Saudaraku, marilah kita kembali kepada Alkitab, firman-firman kebenaran. Karena tanpa kita kembali kepada firman Tuhan, kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah sendiri. Jika demikian Bapak Saudaraku, mari kita baca firman Tuhan sehingga ada Tuhan di dalam hati kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita hidup ini adalah untuk menjadi pemenang. Jadi ada tugas yang harus kita kerjakan sehingga kita itu bisa menjadi pemenang. Jika kita tidak ada tugas, kita tidak akan bisa menjadi pemenang. Jadi ada perlombaan bagaimana caranya untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi Bapak Saudaraku, kita menjadi orang Kristen bukannya tenang-tenang saja. Dunia mengatakan kita sudah dibeli dengan lunas. Jadi bukan dengan usaha kita, bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan kegigihan kita, tapi karena kasih karunia. Memang betul Bapak Saudaraku, kita ini karena kasih karunia. Justru karena kasih karunialah kita, maka kita gigih untuk memperjuangkan keselamatan itu. Jika kita anak pilihan, tentu kita tak usah gigih. Karena apa? Karena kita memang sudah anak pilihan. Tapi karena kita bukan anak pilihan, melainkan kita itu karena kasih karunia, jadi kita harus berupaya, harus gigih untuk mencari perhatian Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, banyak saat ini kita mengatakan kita ini orang Kristen tapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Artinya Kristen itu pengikut Kristus. Seharusnya kita itu melakukan firman Tuhan. Jadi di sini kita baca Matius 10 ayat 5. Ayat 5 mulai, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Jadi Bapak Saudaraku, di sini murid Tuhan Yesus diutus. Jadi termasuk kita, karena kita yang membaca firman Tuhan ini, berarti firman Tuhan ini untuk kita. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi Bapak Saudaraku, di sini diajari kita pergi kepada domba-domba yang hilang. Jadi jangan kita pernah mengatakan, Bapak Saudaraku, jangan injili aku. Jangan injili aku karena aku dari nenek moyangku saya sudah Kristen. Bapak Ibu Saudaraku, bukan masalah Kristennya, bukan masalah dari nenek moyang kita. Tapi sekarang masalahnya apakah kita sudah bertobat? Apakah kita sudah berjumpa dengan Tuhan?
Apakah kita sudah berbalik kepada Tuhan? Itunya masalahnya, Bapak Saudaraku. Jadi bukan karena lamanya, bukan karena dari nenek moyang kita sudah Kristen. Bukan itu jaminan kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Tapi jaminan mendapatkan kehidupan kekal itu adalah bertobat. Bertobat, datang kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, taat dan setia. Jadi Bapak Saudaraku, di sini kita melihat 8 mengatakan, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat, ayat 7. Jadi sini katakannya tadi kepada kita, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi Bapak Saudaraku, ada tanda-tanda kita menjadi anak Tuhan ini, ada tanda-tandanya. Jadi tidak sama kita seperti anak dunia, tapi kita ada tanda-tanda di sini. Mana katakannya kepada kita tadi, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah, jadi sejelas Bapak Saudaraku, di sini kita melihat diajari kita supaya kita itu menaatinya, melakukannya seturut dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi janganlah kamu membawa emas atau perak. Jadi ayat 8 Bapak Saudaraku, sini katakan yang tadi kepada kita, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi Bapak Saudaraku, kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini bukan ada unsur, bukan ada maunya, bukan ada tujuan, tapi tujuan kita itu adalah karena kita itu Tuhan sudah memilih kita menjadi anaknya, kita sudah diberikan kasih karunia. Jadi karena itulah kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan karena ada maunya kita ingin mendapat udang di balik batu. Jadi Bapak Saudaraku, di sini kita harus mengerti kita diberikannya dengan cuma-cuma. Jadi kita berikan pula dengan cuma-cuma. Jadi ini mustahil manusia mau melakukannya dengan cuma-cuma. Nah, jadi saat ini, apalagi akhir-akhir zaman ini, Saudaraku, tidak ada apapun yang dapat cuma-cuma. Semuanya serba beli, serba ada imbalan. Nah, jadi ini kita diajarkan Tuhan, akhir-akhir zaman ini kita harus memberi, harus memperhatikan, harus peduli kepada sesama manusia. Jadi ini tidak seberapa yang bisa, Bapak Saudaraku. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang harus kita tegakkan supaya kita bisa mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi Bapak Saudaraku, ini kami akan berangkat tanggal 21 untuk membuat KKR di Tanah Karo. 21, 22 dan 23 baru pulang ke Medan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih, mungkin mulai besok saya tidak akan menyampaikan firman Tuhan karena saya masih di Tanah Karo. Jadi mungkin hari Jumat baru saya pulang ke Medan. Di situ lagi kita akan kembali buat renungan pagi. Jadi ini mohon dukungannya Bapak Saudaraku, buat semua Bapak Ibu Saudaraku sekalian di mana saja berada pada pagi hari ini yang memutar video ini, dukung dalam doa supaya pelayan kita di Tanah Karo betul-betul ada lawatan Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa kembali kepada firman Tuhan, bukan hanya ikut-ikutan saja, bukan hanya dengaran saja, tapi betul-betul mendapatkan karunia, mendapatkan hikmat, mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi banyak saat ini hanya ikut-ikutan saja, hanya sebagai agama itu dibuat sebagai STM, Persatuan Kesatuan. Jadi Bapak Saudaraku, janganlah kita membuat seperti itu. Mari kita buka hati kita undang Roh Kudus masuk dalam hati kita supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jadi itulah tujuan Bapak Saudaraku, sehingga kami pergi ke Tanah Karo tanggal 21, 22, 23. Itu bukan kehebatan kami, bukan karena usaha kami, tapi itu karena Roh Allah bekerja. Roh Allah ini berkobar-kobar dalam hati kami, sehingga itulah kami pergi untuk menyampaikan firman Tuhan kepada domba-domba yang hilang.
Jadi Bapak Saudaraku, semuanya ini tanpa dukungan Bapak Ibu Saudaraku, semuanya ini tidak akan berhasil. Tapi oleh karena dukungan Bapak Ibu Saudaraku sekalian, semuanya kita bisa bekerja sama untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi terima kasih banyak, tetap semangat, bagikan firman Tuhan ini kepada semua teman-teman kita, kerabat kita, saudara kita, supaya keluarga kita, saudara kita, kerabat kita juga bisa kembali kepada firman Tuhan, bukan hanya menjadi Kristen ikut-ikutan, tapi betul-betul kembali kepada firman Tuhan supaya dijamin menjadi milik Allah. Jadi jangan lupa subscriber firman Tuhan ini supaya firman Tuhan ini tersebar ke seluruh dunia, bahkan ke pelosok-pelosok, supaya semuanya kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati kita. Jaga kesehatan dan tetap semangat kembali kepada firman Tuhan. Terima kasih banyak. Shalom.